Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada pada malam hari ini dan dalam keadaan apapun, kita akan tetap beribadah kepada Tuhan dengan membaca dan mendengar sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu, saya mengajak kita semua mempersiapkan bacaan Alkitab yang diambil dari Kisah Para Rasul 10, ayat 34 sampai dengan 43. Kita biarkan Alkitab kita terbuka. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian pembacaan Alkitab pada malam hari ini, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, malam hari ini kami sangat bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami masih ada sebagaimana kami ada, bersama dengan keluarga-keluarga kami masing-masing, dan di rumah kami masing-masing, kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, kami mohon bimbingan Roh Kudus bagi kami sekalian, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maupun jemaat Tuhan sebagai pendengar firman Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti akan apa yang akan kami baca dan renungkan, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Hadirlah ya Tuhan, dan kuduskanlah ibadah ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 10, ayat 34 sampai dengan 43, yang menyatakan, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia, setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, materi renungan kita pada ibadah keluarga yang ditayangkan secara live streaming adalah berbicara mengenai persekutuan kebangsaan. Kitab Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas kepada seorang non-Yahudi yang bernama Theophilus. Itu bisa kita baca pada Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang pertama. Dalam kitabnya yang pertama, yang dikenal dengan Injil menurut karangan Lukas, ia menuliskan dengan begitu teratur segala sesuatu yang telah dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus Kristus sampai pada hari ia terangkat ke surga. Dan dalam kitabnya yang kedua ini, Lukas ingin menampilkan tentang perjalanan Injil yang diberkati, mulai dari Yerusalem sampai ke Roma, oleh karena Roh Kudus yang bekerja dengan perantaraan para rasul dan jemaat-jemaat Kristen. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Roh Kudus dijanjikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan digenapi ketika murid-murid sedang berkumpul di Yerusalem dan menantikan janji Bapa pada saat itu. Sebuah peristiwa spektakuler yang terjadi dan begitu agung. Lukas menuliskan pengalaman iman itu begitu luar biasa. Tetapi bukan hanya cukup saat itu saja pekerjaan Roh Kudus. Dinamikanya bekerja dalam kehidupan para rasul, sehingga pemberitaan tentang kebenaran Allah di dalam Kristus diterima oleh para pendengar dan mereka menjadi percaya, bahkan memberi diri mereka untuk dibaptis. Kebersamaan persekutuan semakin menjadi nyata, bahkan memberi pengertian bahwa ternyata perhatian Tuhan dalam mengaruniakan karya keselamatan tidak hanya diperuntukkan bagi orang Yahudi semata saja. Namun dari bangsa manapun Tuhan berkarya melalui pekerjaan Roh Kudus sehingga orang mengambil keputusan untuk mengikut Yesus dan mempraktekkan ajaran Kristus yang disampaikan oleh para rasul. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, untuk memahami bacaan kita pada malam hari ini yang terambil dari Kisah Rasul pasalnya yang ke-10 ayat 34 sampai 43. Maka kita perlu membaca mulai dari ayat yang ke-24 sampai dengan ke-48. Tujuannya agar kita memperoleh gambaran yang utuh tentang kuasa Allah dalam diri Rasul Petrus. Rasul Petrus melakukan perjalanan ke rumah Kornelius dan berkhotbah tentang Injil kepadanya, bahkan seluruh rumah tangganya. Seisi rumah Kornelius bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan, menerima Roh Kudus dan mereka dibaptis. Ini merupakan rencana Allah untuk memasukkan orang non-Yahudi dalam rencana penebusannya. Itu bisa kita baca dalam Yohanes 12 ayat 20 sampai dengan 50. Siapa itu Kornelius? Kornelius adalah seorang kepala pasukan Romawi dan seorang non-Yahudi yang memiliki hati yang mengasihi Allah. Kornelius itu ialah orang yang saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ia mendapatkan penglihatan
di mana Allah menginstruksikan dia untuk mengundang Rasul Petrus datang ke rumahnya, sebab ada sesuatu yang mau disampaikan kepada Kornelius dan seisi rumahnya. Petrus pada waktu itu sedang berada di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon. Petrus pun mendapatkan penglihatan tentang binatang-binatang yang diharamkan bagi orang Yahudi, dan dia diminta untuk membunuh dan menyantap binatang-binatang tersebut. Sebagai seorang Yahudi sejati, Petrus tidak bersedia untuk menyantapnya. Namun Tuhan menyatakan apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh dinyatakan haram oleh manusia. Dengan demikian, inilah cara Allah untuk menyatakan kepada Petrus bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dipisahkan dari kasih Allah. Orang-orang non-Yahudi pun dikasihi oleh Allah. Karena itu Petrus menyatakan bahwa Allah tidak pernah membeda-bedakan orang. Ya, benar, Allah adalah Allah yang tidak membedakan manusia. Allah adalah Allah bagi segala bangsa. Allah yang telah mengutus putranya, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan dunia. Roh Kudus telah membuka hati dan pikiran Petrus dan orang-orang Yahudi lainnya, bahkan orang non-Yahudi, untuk mengenal kebenaran yang ada hanya di dalam Kristus. Bahwa Kristus memanggil manusia itu tanpa memandang status sosial, tetapi melainkan barang siapa yang mau bersedia menerima panggilan Kristus, dia akan menerima janji keselamatan Allah, yaitu pengampunan dosa dan membawa kepada hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa kita tercinta adalah bangsa yang besar akan budayanya, bangsa yang kaya akan budaya. Ketika kita telah merayakan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita dipanggil untuk merenungkan anugerah pembebasan yang Allah berikan melalui kemerdekaan. Bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Namun, bagaimana segala bangsa mengakui anugerah Allah dan mensyukuri anugerah tersebut dengan menunjukkan cara hidup yang saling menghargai, bukan yang saling memecah belah dan merasa diri atau kelompok sendiri lebih baik daripada yang lainnya. Bagaimana kehadiran anak-anak bangsa yang mengedepankan kedamaian dan kesejahteraan bagi semua orang? Gereja adalah bagian dari masyarakat yang dipanggil untuk memperkokoh kebersamaan persekutuan dan tidak terjebak dalam tradisi yang membatasi pergaulan dan menutup diri bagi orang yang lainnya. Bila Allah tidak membeda-bedakan orang, maka kita pun dipanggil untuk mengasihi semua orang dan memperlakukan orang lain dengan cara yang tepat. Ciptakan rasa persaudaraan dengan sesama, baik itu di lingkup kita tinggal, bahkan pada kelompok yang lebih luas lagi. Ketika kita berada di luar rumah dan kita harus berjumpa dengan orang lain, hendaknya kita menunjukkan rasa kepedulian yang sangat dalam, agar cinta Allah di dalam Kristus Yesus
semakin nyata dalam kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat dan negara kita ini. Ada sebuah cerita di mana di Jawa Tengah, tepatnya di desa Banjar Panepen, Kabupaten Banyumas. Desa itu ditetapkan sebagai desa yang sadar kerukunan. Desa tersebut menjadi satu dari 5 desa di Jawa Tengah yang menjadi percontohan antara umat beragama. Baik umat Islam, Hindu, Kristen, Buddha, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Semuanya mereka sama-sama mempunyai hubungan persaudaraan yang mereka tunjukkan dengan cara gotong royong, membangun tempat ibadah maupun klinik. Ini adalah contoh cara hidup yang menghargai keberagaman. Bahwa ketika kita memahami bahwa Allah tidak membedakan orang, maka seharusnya kebersamaan untuk membangun haruslah dipererat sedemikian rupa agar masyarakat yang hidup adil makmur akan menikmati secara bersama-sama hidup di dalam ikatan persaudaraan yang membangun. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga dimanapun dalam keberagaman kita dapat menunjukkan hal-hal baik sebagaimana yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus membantu gereja mula-mula untuk membuka dirinya pada orang asing, maka kita juga semestinya selalu belajar lebih terbuka dan mengasihi semua orang tanpa membedakannya. Terkhusus dalam masa pandemi virus corona yang sedang melanda kehidupan kita saat ini, hendaknya kita semakin mempererat tali persaudaraan kita dengan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, agar kita memperoleh hidup yang rukun dan damai sejahtera yang dapat kita nikmati bersama demi Indonesia Jaya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena malam hari ini Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang telah kami dengar malam ini, yang mengingatkan kami untuk tidak merendahkan orang lain dan menganggap diri sendiri yang istimewa. Sebab kami yakin dan percaya bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang dan Allah mengasihi semua orang. Untuk itu tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami melangkah, kami berjalan dengan iman, dan kami memiliki kepastian pengharapan, dan lebih dari itu, perwujudan kasih Tuhan akan kami amalkan dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa malam hari ini buat gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Pelayanan dan kesaksian yang dilakukan, biarlah boleh berjalan dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Khususnya kami mau berdoa buat gereja kami, GPIB Jemaat Immanuel Balikpapan. Ketua Jemaat kami, Pendeta Ibu Syanedel Hehanusa Sahetapi,
bersama dengan keluarganya, para penatua dan diaken, keenam unsur pelkat, karyawan kantor, keamanan, kostor dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di gereja kami ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati setiap pelayanan yang kami lakukan, sehingga semua itu berkenan di hadapan Tuhan dan kami selalu ada dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, malam ini kami juga mau berdoa buat jemaat kami yang sedang mengalami sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah Tuhan yang melawat dan memberi kesembuhan bagi mereka yang sakit, sehingga kerinduan mereka untuk bisa sembuh bisa terwujud seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat kehidupan kami saat ini, di mana kami sedang menghadapi penyebaran virus corona. Untuk itu kami mau mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami, baik dari tingkat tertinggi sampai jajaran tingkat terendah, dan seluruh pemimpin dunia, supaya mereka diberi hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat mengambil tindakan yang tepat dan cepat untuk mengatasi virus corona agar tidak semakin menyebar semakin luas dan memakan banyak korban. Kami juga berdoa untuk para ilmuwan dan peneliti agar segera dapat menemukan vaksin untuk COVID-19. Kami berdoa untuk seluruh tenaga medis yang menangani COVID-19, agar mereka selalu diberi kekuatan dan kesehatan yang ekstra dan apa yang mereka butuhkan. Selama bertugas, Tuhan akan selalu cukupkan dan penuhi. Kami mau berdoa buat para pasien COVID, Tuhan berikan kesembuhan. Dan kami juga berdoa buat seluruh masyarakat agar bersatu padu untuk mengikuti himbauan pemerintah, tetap mengikuti protokol kesehatan, serta tetap tenang dan waspada. Terima kasih Bapa di surga, malam ini kami juga mau berdoa buat kami semua yang sedang mengikuti pelaksanaan ibadah keluarga yang dilakukan secara live streaming. Apapun yang menjadi pergumulan di tengah kehidupan kami, baik kehidupan keluarga maupun pribadi, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang mampu menjawab doa, permohonan, dan harapan kami seturut waktu dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, masih banyak doa dan permohonan yang ingin kami sampaikan kepadamu. Tapi kami percaya Tuhan lebih dulu mengetahui apa yang ingin kami sampaikan dan apa yang menjadi kerinduan hati kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin.